Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena kehadirannya, berkat hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin untuk ketua murid. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Kalian bisa ngacung atau hadir atau apapun itu. Adinda Hadir. Amira Hadir. Bobby Hadir. sekarang Ibu udah absen semuanya ya. Semoga yang sakit disembuhkan, yang alpas mau jadi rajin, yang izin semoga urusannya sudah selesai. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran ya, Ibu mau nanya, kalau kalian mendengar alat termometer, kalian ingatnya apa? Sakit, termos, panas, dingin. Nah, kalau panas, dingin, hubungannya dengan apa? Suhu. Ya, betul, suhu. Nah, terus Ibu mau nanya lagi nih. Kalian pernah ngedengar enggak kalau balon dapat mengecil dengan sendirinya ketika diletakkan di atas lantai dalam waktu yang lama gitu ya? Tahu gak itu kenapa bisa terjadi? Enggak. Gak apa-apa kalau gak tahu. Soalnya nanti pembelajaran kali ini akan membahas mengenai balon, suhu. Maksudnya bukan ngebahas balon, tapi apa penyebab balon itu mengempes karena didiamkan lama. Nah, Ibu akan membahas mengenai itu hubungannya dengan materi kali ini. Jadi, pembelajaran kali ini akan membahas mengenai teori kinetik gas. Jadi, di teori kinetik gas ini tujuan pembelajarannya itu kalian bisa memahami gitu ya, apa itu teori kinetik gas, apa hukum-hukum yang berlaku di teori kinetik gas. Jadi kalian akan membahas itu semua di pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti pertemuan ini dengan baik. Selamat belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yaitu teori kinetik gas. Nah, ada yang tahu nggak hukum-hukum yang berhubungan dengan teori kinetik gas? Coba. Tahu Bu, ada hukum Boyle. Ya, betul. Siapa yang tahu lagi? Ya Bu, ada hukum Charles. Ya, hukum Charles. Betul. Siapa lagi? Heidi, Hilya, tahu? Tahu Bu, hukum Apa? Gay-Lussac bukan. Betul. Gay-Lussac apa sih? Gay-Lussac bukan. Ya, betul. Betul, Gay-Lussac. Heidi, gimana Heidi? Tahu nggak? Tahu. Apa? Ada 4. 4. Jadi ada 4 hukum yang berhubungan dengan teori kinetik gas. Nah, karena sesuai dengan jumlah 4 hukum dari teori kinetik gas, maka sekarang kita bentuk 4 kelompok. Nah, jadi yang kelompok 1 Vita, kelompok 2 Ani, kelompok 3 Hilya, kelompok 4 Heidi. Baik Bu. Ya. Nah, sekarang ini ada bahan ajar untuk diskusi. Nanti Ibu bagiin setiap kelompok diskusi selama 15 menit. Setelah itu kalian menjelaskannya. Sekarang kalian kan udah diskusi. Nah, sekarang kertasnya kumpulin ke Ibu. Nanti sama Ibu ditukarkan dengan kelompok yang lain dan kalian mengomentari kelompok yang lain di kertas itu, oke?
Baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi sekarang setiap kelompok perwakilannya ke depan untuk mempresentasikannya. Silakan sekarang kelompok 1. Mengenai hukum apa kelompok 1? Silahkan. Hukum Boyle, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Boyle. Hukum Boyle itu ada karena percobaan dari Robert Boyle yang tujuannya untuk menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam suatu wadah tertutup pada suhu yang konstan. Ya. Nah, kenapa hukum ini dikatakan hukum Boyle? Karena yang melakukan percobaannya adalah Robert Boyle. Bunyi dari hukum Boyle adalah jika gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas sebanding terbalik dengan volumenya. Itu, dan saya menyebutkan secara matematis bunyinya. Teman-teman, ada yang tahu nggak kalau secara sistematisnya gimana? Siapa yang tahu gak? Ayo kita gimana? Itu P1 dikali Q1 sama P2 dikali Q2. Ya. Terus itu konstan. Ya, betul. Nah, iya betul. Nah, sekarang Ibu mau nanya dari yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 sama Ani tentang hukum Boyle. Coba siapa yang tahu penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu, saya. Apa? Coba Hilya. Jarum suntik bukan, Bu? Ya, betul. Kenapa jarum suntik? Kenapa jarum suntik, Hilya? Karena, Bu, saat menarik batang penutupnya yang Ya. ada di jarum suntik itu menyebabkan volume dalam ruangan meningkat. Nah, itu menyebabkan tekanan melakukan hal yang sebaliknya, yang menciptakan ruang vakum dengan tekanan rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfernya. Terus, cairan yang ada di dalam jarum suntiknya itu akan tersedot ke dalam ruangan di dalam jarum suntiknya, yang akan mengurangi volume dan meningkatkan tekanan kembali ke tempat. Ya, betul. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1 dan teman-teman yang udah aktif di diskusi ini. Lanjut. Sekarang lanjut ke kelompok Charles. Siapa yang perwakilannya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok saya. Jadi mengenai hukum Charles ini sama seperti hukum Boyle. Hukum Charles dikatakan hukum Charles karena yang menyelidikinya adalah Jacques Charles. Ya. Nah, beliau menyelidiki hubungan volume dengan suhu dalam suatu wadah tertutup pada tekanan yang konstan. Dengan bunyi hukumnya adalah jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Proses yang terjadi pada tekanan tersebut dikatakan proses isobaris. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Charles yang diwakili oleh Heidi. Tepuk tangan. Sekarang Heidi bagus banget penyampaiannya ya. Sekarang lanjut ke kelompok Gay-Lussac. Siapa Gay-Lussac? Ya, kita suaranya lebih kencang ya. Oke, Bu, saya Ya. jadi hasil diskusi kelompok ini adalah dihukum Gay-Lussac. Hubungan suhu dengan tekanan dalam tertutup pada volume konstan. Ya. Mana kunci dari hukum ini adalah jika volume gasnya yang berada dalam
bencana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Proses yang terjadi pada kelompok konstan disebut proses isokoris. Ya Bu, sekian. Ya, terus tepuk tangan sekarang untuk kelompok gaya rusak untuk kita. Sekarang ke kelompok yang terakhir ya. Siapa yang menyampaikannya? Saya Bu. Ya, silakan Saya Julia. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok terakhir akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac, yang mana hukum ini merupakan gabungan dari ketiga hukum yang telah dijelaskan oleh teman-teman ya tadi. Di mana hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara suhu, tekanan, dan gas. Hubungan tersebut akan berubah ketika yang lain diubah. Mungkin segitu Bu yang dapat kami pahami. Lebih lanjutnya membahas tentang kebersamaan gas ideal yang belum kami pahami saat diskusi. Ya, tidak apa-apa, nanti Ibu luruskan. Sudah bagus pemaparan dari kelompok 4. Nah, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Nah, karena semua kelompok sudah tampil, nah siapa yang mau menyimpulkan dari yang sudah dipaparkan oleh setiap kelompoknya? Saya Bu. Ayo Heidi ya, gimana? Jadi gini, semua hukumnya memiliki suatu hubungan, di mana hukum Boyle menyatakan bahwa hukum tekanan dengan volume gas pada suhu yang konstan yang mana prosesnya disebut proses isotermis. Untuk hukum Charles menyelidiki mengenai hubungan volume dengan suhu dalam suatu wadah tertutup pada tekanan konstan, yang mana proses tekanan konstannya disebut proses isobaris. Kemudian dan hukum Gay-Lussac menyelidiki bahwa hukum suhu dengan tekanan dalam suatu wadah tertutup pada volume konstan, proses volume konstannya dikatakan proses isokoris. Yang terakhir hukum Boyle-Gay-Lussac yang menggabungkan ketiga hukum yang tadi menyelidiki bahwa hubungan dari ketiga hukum tersebut yaitu tekanan, gas, dan suhu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Heidi yang sudah menyimpulkan pembelajaran pertemuan kali ini. Alhamdulillah semua kelompok dari 1, 2, 3, 4 dan hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac dan hukum Boyle-Gay-Lussac sudah dibahas semuanya dari perwakilan setiap kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman yang udah berkontribusi di pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian ingat terus ya sampai nanti ujian. Kan sebentar lagi bakal ujian. Semoga bisa bermanfaat pertemuan kali ini. Nah, pertemuan tentang teori kinetik gas ini belum selesai karena seperti yang tadi kelompok 4 jelaskan bahwa untuk hukum Boyle-Gay-Lussac ini ada hubungannya dengan persamaan gas ideal. Nah, maka untuk minggu selanjutnya Ibu akan membahas mengenai persamaan gas ideal. Semoga kalian sebelum masuk pembelajaran dibaca dulu materinya biar paham. Jadi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.